وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Buka halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-16. Judulnya pelajar yang rugi. Pelajar yang rugi. Pelajar maksudnya orang yang menuntut ilmu agama nya rugi gara-gara niat tak salah. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Rugi ya. Malah dapat siksa kita di akhirat. Kita jangan sampai jadi pelajar yang rugi nih. Makanya kita baca hadis ini supaya kita tahu bagaimana pelajar yang rugi, bagaimana pelajar yang untung. Kita sudah tahu kan, tuh kayak tupang orang yang rugi jangan diumpati. Oh, itu pang pelajar yang untung dan nang diumpati. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Meriwayatkan akan dihadis oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa saja, lelakian kah binian kah, belajar ilmu pengetahuan dari jenis ilmu yang sepatutnya dipelajari, maksudnya ilmu agama. Maksud sepatutnya nih nang wajib dipelajari, yaitu ilmu agama. Yang nyatanya 3 dulu, ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Barang siapa belajar ilmu pengetahuan dari jenis ilmu yang sepatutnya dan sewajibnya dipelajari hanya untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, nang semestinya toh ilmu itu niatnya dituntut hanya untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, dalam kurung yaitu ilmu agama. Tetapi sekalinya, bahasa kitanya sekalinya atau tetapi ia mempelajari ilmu tersebut tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk mencapai sesuatu tujuan keduniaan, tujuannya dunia.
Dunia ini macam-macam ya. Menuntut ilmu supaya dipuji manusia, ya, dunia. Menuntut ilmu supaya diraih jadi pinanto. Misalnya dayalah menuntut ilmu supaya datang jujuran murah. Itu kan perkara-perkara dunia tuh. Menuntut ilmu supaya kena nyaman urusan olah STNK, misalnya apa ada jawabannya sih tolah, misalnya aku ya supaya jadi alim nyaman kena aku berurusan di kantor polisi, di kantor pajak aku mudah didahulukan orang alim pang. Nah itu kan niat-niat nang dunia ya dah. Menuntut ilmu kena supaya aku alim, yang mungkin bilang aku jualan payung. Nah itu macam-macam aja lagi, mencari dunia bukan karena Allah. Nah, apa jar? Maka orang yang sedemikian tidak akan mencium bau harum surga. Mencium bau surga aja enggak? Wallahu a'lam, masuk surga lah. Bahasa orang itu mencium bau surganya aja ada, apalagi masuk surga. Kenapa ya? Amun kada mencium bau surga berarti kada masuk surga. Amun kada masuk surga di mana tempatnya ya? Di neraka. Coba bayangkanlah, orang menuntut ilmu bisa masuk neraka. Kenapa jadi masuk neraka? Karena di hatinya ada syirik. Syirik itu kafir lah. Nang seharusnya tuh inya hendak minta pahala Allah Ta'ala juga. Hajadah sekalinya hendak minta lawan makhluk. Itu kan masuk ke Tuhan Allah dengan makhluk. Syirik itu kan, syirik itu kafir. Pun kafir itu kan kau masuk surga. Hah? Gara-gara hatinya ada muncul niatnya. Jadi kita sebelum menuntut ilmu itu berniat dalam hati saja aku menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, atau karena mengharap ridho Allah Ta'ala, atau karena menjunjung perintah Allah, atau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad kan, atau menghidupkan agama Islam, atau membela agama Islam. Niatnya banyak kayak niat-niat akhirat tuh, supaya dapat pahala di akhirat, supaya dapat kebahagiaan di akhirat. Itu niat-niat yang ikhlas. Nang jangan ada niat dunia. Nah itu keterangan. Ilmu agama adalah ilmu yang termulia sekali. Paling mulia ada ilmu agama nih, mengalahkan ilmu-ilmu IPA, IPS, teknologi, ilmu pertanian, ilmu pertukangan dan lain sebagainya. Ilmu agama nih, karena kalau ilmu nang teknologi itu kan ingin dunia aja dah. Tapi kalau ini dibawa ke akhirat nih, penentuan di akhirat nih. Ilmu agama adalah ilmu yang termulia sekali, karena dengan ilmu inilah manusia mengenali Tuhannya. Ya Allah, belajar tauhid kan supaya kenal Allah. Di dalam matematika adakah belajar tentang ketuhanan? IPA, IPS adakah belajar tentang ketuhanan? Nah jadi ilmu tauhid, nah itu kita kau mengenal Tuhan dan mengetahui bagaimana cara-cara untuk beribadah, fikih, ilmu fikih, atau memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya, tasawuf dah, ilmu tasawuf, menghambakan diri kita kepada Allah itu ilmu tasawuf, mengatur ibadah, ilmu fikih, mengenali Tuhan, ilmu tauhid, ilmu mulia dah. Dan dengan ilmu inilah mereka akan dapat menyelamatkan diri dari api neraka dan akan dapat melayakkan diri, artinya layak nih diri mereka sebagai penghuni surga. Nah itu kan ilmu itu supaya menolongi kita di akhirat, tapi diamalkan memang ilmunya, diamalkan ilmunya, lamun kada diamalkan ada selamat juga di akhirat. Nah, jadi ilmu agama ini adalah ilmu yang menjembatani antara dunia yang fana ini supaya seseorang dapat menyeberang ke negeri surga yang tidak ternilai harganya itu. Saking haratnya,
surga itu kada kawa dinilai dengan apapun gitu nah. Kada kawa ditukari dengan apapun. Kalau ada seseorang yang menggunakan ilmu yang mulia ini hanya untuk mencari harta benda dunia yang sebenarnya tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala, berarti dia telah menyalahgunakan suatu anugerah besar yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Berarti kalau menyalahgunakan itu zalim lah. Karena arti zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menyalahgunakan duit negara ya itu berarti zalim tah menyalahgunakan apapun itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim. Termasuk nih ilmu agama ini kan yang seharusnya dituntut karena Allah, hanya dituntut karena dunia itu menyalahgunakan. Padahal nih anugerah besar nih ilmu agama ini. Nah, termasuk juga zalim lah maandak baterai di telinga, menggantung baterai di telinga itu zalim lah. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Uang baterai itu buat dalam di radio ya Allah. Cangkir kesan minum nih cangkir diikat diandak di telinga. Sini baterai sini cangkir. Zalim kepada telinga atau ngarannya kucing aja nya kada akun di hak manusia pun digantongi. Nah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim. Nah, berarti dia telah menyalahgunakan sesuatu anugerah besar yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka patutlah Allah Ta'ala memurkainya, sarik Tuhan dan menghalangnya dari memasuki surganya, karena dia sendiri telah merusakkan jembatan yang menyampaikan ke negeri surga. Jadi jembatan supaya sampai ke surga itu apa? Menuntut ilmu, niatnya lillahi ta'ala ya. Niatnya lillahi ta'ala. Sungguh malang nasib pelajar ini. Maka misalnya belajar puluhan tahun, ibaratnya tuh berapa kindai sudah balik, berapa balik dia bani berkindai-kindai bani habis ongkosinya seolah kada ada gunanya gara-gara niat salah. Berapa biji kitab sudah ditamatakan, akhirnya masuk neraka orangnya gara-gara niatnya. Berapa ribu murid bisi sudah makanya masuk neraka orangnya gara-gara niat kada bujur. Berapa bisi majelis taklimnya gara-gara niat salah aja masuk neraka orangnya. Berapa kali sehari misalnya berceramah nih di masjid banyak jadwalnya, cuman salah niatnya ya bisa masuk neraka, bukan karena Allah Ta'ala. Sungguh malang nasib pelajar ini. Dia bukan hanya sekedar dihalang dari memasuk surga, bahkan bau harum surga pun tidak akan dapat diciumnya. Sedangkan semerbak bau harum surga itu sudah dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepada surga. Ini anggaplah misalnya Allah antara kita nih dan antara surga misalnya Allah perjalanan 500 tahun, kita nih pacaran masuk surga nih misalnya, ciuman sudah bau surga tuh di hidung kita. Ini mencium bau surganya ada, boleh masuk surga. Kenapa? Karena syirik di hati tadi. Syirik di hati. Kalau ini masalah hati ini bahayalah. Kalau kita tuh bodoh misalnya ya Allah, bodoh tak salah misalnya, bodoh tak salah masalah fikih itu kada tapi anu benar kada pacangan nang kekali neraka toh. Tapi kalau masalah hati ini bisa, hati syirik ini bisa kekali neraka. Misalnya orang untuk sembahyang mengangkat takbirnya beberang aja, kada tapi anu benar itu ada tapi parah benar ya di akhirat.
sahaja walaupun kada mengangkat takbir. Atau seandainya takbiratul ihramnya kada sah, palingnya berdosa aja. Berdosa karena takbiratul ihramnya kada bujur lalu sembahyangnya kada sah, paling berdosa aja. Kada sampai kekal di akhirat di neraka lah. Tapi kalau masalah hati tadi ada syirik. Ya tadi syirik tadi mengharap kepada makhluk, bukan mengharap kepada Allah, kan niatnya deh. Syirik lah tah. Itu bisa belelawasan di neraka. Parah benarnya siksanya. Auzubillahi min zalik. Nah, oleh karena itu kita bujurakan niat kita menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala itu. Nah, tandanya karena Allah Ta'ala itu kayak ini, ikhlas. Tandanya kan karena Allah Ta'ala itu ikhlas lah. Tandanya ikhlas itu bilang istiqomah. Nah, tak masuk hujan nih Allah, alhamdulillah walaupun hujan turun. Nah, itu kan istiqomah karena kadang menggiring ari lah. Bila arinya bina bagus turun, bila bina hujan ada turun. Nah, itu kan menggiring ari namanya karena ari, bukan karena Allah. Anu tulak lah malam ini aja, apa aja. Sekolah aja kan, boleh aja. Nah, itu hanya menggiring kawan karena kawan, bukan karena Allah. Ada ikhlas juga itu. Bila tulak kawan, soalnya 4 juga tulak kawan kada tulak juga. Itu kan menggiring kawan itu. Jadi kawan tulak ada harinya hujan ada aja bisa jas hujan lah, bisa yang ada bisa payung kan, bisa jas hujan. Lawan juga pas siang sore ini kada tapi lambat dijual lagi. Ya kalau ini lambat tuh siang tadi. Nah itu istiqomah. Dan kita selalu istiqomah menuntut ilmu dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita mati hal keadaan menuntut ilmu agama, mati syahid akhirat. Wallahu a'lam. Halaman 58. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, hadis ke-29. Hadis ke-29. Judulnya malaikat mendoakan mereka yang berkumpul membaca Al-Qur'an. Nah, kita biasanya tadarus Quran kan, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kali masjid ini kan kalau di luar bulan Ramadan setiap malam Kamis kita membaca Quran, tadarus Quran. Kalau bulan Ramadan setiap malam biasanya Allah. Nah, malaikat mendoakan mereka yang berkumpul membaca Al-Quran. Siapa gerang yang didoakan nih? Ini orang-orang yang menjaga adab juga lah. Bila adab kan kada ditunaikan, malaikat kan mendoakan. Maksudnya mendoakan orang yang berkumpul membaca Al-Quran disertai dengan adab-adabnya. Kena kalau sebutkan kena adab-adabnya lah. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu, rawahu Abu Daud. Riwayat hadis Imam Abu Daud. Arti hadis ini kan ada Bapak jawab baca capatnya baris dua sudah. Ya Allah. Nah, arti hadis dari Abu Hurairah. Banyaklah Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis tadi. Abu Hurairah juga lah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia di rumah daripada rumah-rumah Allah dalam kurung masjid. Nah, tapi ini di masjid malah. Terusnya Allah alam di rumah tidak tahu ini keutamaan tadarus di dalam masjid memang menurut hadis nih.
sedang mereka membaca Al-Quran bersama-sama. Nah, kecuali turun ke atas mereka ketenangan hati. Bisa jadi ketenangan waktu di dunia dan ketenangan di dalam kubur kayaknya. Gara-gara kata juta terus Quran, tenang di dalam kubur, ada abud dalam kubur, dan meliputi akan mereka oleh rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala meliputi mereka dan mengelilingi akan mereka oleh para malaikat. Jadi bila kita tadarus Quran atau baca Quran, malaikat ada juga hadir mengelilingi kita. Tapi tadi asal adabnya ditunaikanlah. Dan menyebut akan mereka oleh Allah di hadapan para malaikat yang di sisinya. Kalau lagi, dan menyebut akan mereka nang tadarusan dah oleh Allah di hadapan para malaikat yang di sisinya. Jadi Allah Ta'ala itu mau dikaya membanggakan kepada malaikat-malaikatnya. Coba lihat ya, wahai para malaikat, lihat ya, hamba-hambaku omnya bertadarusan bagusnya, nggak membanggakan. Tuhan menyebut-nyebut kebaikan, membanggakan hambanya nang tadarus Quran tuh. Keterangan hadis, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan sunat membaca Al-Quran dengan berjamaah. Seorang-orang berjamaah berdua. Bila berdua terusan, anggaplah dua laki bini berjamaah juga ngarannya sunat berjamaah. Soalnya kayak ini, misalnya terusan, misalnya seiko membaca, seiko mendengarkan itu dapat rahmat juga. Nah, mereka akan mendapat 4 kemuliaan, yakni yang pertama mendapat ketenangan, yang kedua rahmat, yang ketiga dibersamai oleh para malaikat, maksudnya malaikat bersama mereka, ya Allah, dibersama itu maksudnya bersama malaikat oleh para malaikat. Tiga, yang keempat dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang di sisinya. Nah, yang demikian itu dapat dilakukan tadarus Quran, dapat dilakukan dengan cara satu orang membaca sesuatu daripada Al-Quran dan yang lain menjaga. Nah kayak kita ibadah tarawih itu kan saikong dalam membaca ya Allah. Nang lainnya tuh memperhatikan, menjaga. Jangan bergaya nang lainnya itu. Kena bacakan adab-adabnya. Nah bisa nang kayak itu. Kena batuntong ini nih saikong ulang membaca kan, nang lain mendengarkan. Itu cara yang pertama kayak itu. Terus Quran juga itu narnya. Nah, dengan cara satu orang membaca sesuatu dari Al-Quran dan yang lain menjaga. Nang atau kayak ini misalnya ya Allah, nang kayak kita peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi sebelum ceramah agama itu kan ada saikong disuruh membaca Quran ya Allah, belagu-lagu kita mendengarkan. Nah sama aja juga nih itu malaikat meliputi, turun rahmat, turun ketenangan, Allah membanggakan pada para malaikatnya. Yang lain menjaga dan mendengarkan. Kemudian dilanjutkan oleh yang lain lagi dan seterusnya bergantian kalau baca. Saikong baca, yang lainnya mendengarkan. Atau mereka masing-masing membaca suatu surah tertentu hingga mereka mengkhatamkannya. Maksudnya mengkhatamkan itu mengkhatamkan surah, mengkhatamkan Quran kelawasan. Koyuhan duduk nih mengkhatamkan surah. Nah kayak kita imbah maghrib sama-sama kalau baca surah Tabarak, ulun baca pian baca juga ya Allah. Biar tuntung juga pian bisa juga itu ngarannya tuh terus Quran juga tuh. Kita baca Yasinan.
sama-sama kalau teh itu ketenangan, dapat rahmat Allah, malaikat meliputi. Bisa juga kayak itu sama-sama membaca. Nah, atau satu orang membaca dan yang lain mendengarkannya hingga menyelesaikan bacaannya, atau seekong aja membaca. Nang kayak sebelum ceramah agama Islam Mi'raj Maulid Nabi itu seekong aja membaca, kadang nang bergiliran tak. Kalau cara yang pertama itu kan imah ini tentang baca nang lain, pulang baca nang lain, cuman seekong aja membaca nang waktu itu cuman bergantian, nang lain menangari. Kalau yang ini apa? Satu orang membaca dan yang lain mendengarkannya hingga ia menyelesaikan bacaannya. Anggaplah nang tak bisa disuruh kan membaca Quran, yang lain walaupun kada bisa baca Quran dengarkan aja dapat rahmat juga. Nah itu dengan ada 3 cara. Seluruh cara tersebut boleh dan baik selama mereka menjaga adab-adab. Nah amun kada dijaga adab ini kada dapat nang dilihatnya nang dapat ketenangan, dapat rahmat itu malah Tuhan sarik mun kada menjaga adab. Nah, membaca Al-Qur'an serta menjauhi perkara-perkara buruk itulah. Huruf banyak titiknya kurang jelas buruk. Menjauhi perkara-perkara buruk yang merusak kesucian Al-Qur'an. Karena kita harus menghormati Al-Qur'an. Kalam Allah kada gampang. Kalam Allah mulia, di situ sumbernya segala ilmu. Kita harus menghormati. Nah, jangan ada kita menggawi perkara-perkara yang buruk, yang kada baik, yang merusak kesucian Allah. Seperti berkata jorok. Jangankan berkata jorok, kawan baca Quran tak terusan menghadangi giliran bepandiran, itu kada menghormati Quran. Itu kada hormat lawan Quran. Bila kada menghormati Quran, kada menghormati nang ampun Quran Allah Ta'ala maksudnya bepandiran. Maka perintahnya kan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, apabila dibacakan Al-Qur'an di hadapan kalian fastami'u, dengari, fastami'u lah wa ansitu, bereneh, jangan bepandir. Wa ansitu la'allakum turhamun, pasti dapat rahmat. Seberkata jorok. Jadi misalnya kita tahu, contohnya kayak di masjid ini kan Paman Ani biasanya memimpin terus kada apa-apa Paman Ani ya tangan aja karena kan bila-bila bepandiran. Atau misalnya pilih antara dua, ikam hendak membaca Quran 4 terusan harus jangan bepandir. Lamun hendak bepandir juga kada usah 4 pengajian. Di luar masjid atau di luar langgar aja permainan di sana. Nah itu kita sampaikan itu. Ada apa? Menyampaikan itu. Nah itu kita sampaikan. Berkata jorok, berkata nang dunia aja bepandiran, menggibah paling, menggibah ya Allah, nah menggibah, menghina, nah mengumpat dan menghisap rokok. Kawan baca Quran menghadangi giliran merokok, maka di masjid langgar pulang. Tuh ada badab. Sedangkan orang baca maulid aja kita berokok ada badab. Lawan Nabi apalagi berokok. Maka banyak pulang nak sebabnya bersusun di langgar di masjid sen berokokan menghadang kawan baca. Nah itu kan ada badab, tuh kan ada menghormati Quran. Nah ini sarahnya lah. Sarah daripada hadis itu. Sarah itu keterangan yang lebih luas lagi. Disebutkan dalam sinilah di antara adab-adab yang harus diperhatikan ketika bertadarus Quran. Yang pertama, melurusakan niat. Jadi niat kita tuh memang karena Allah. Bukan pamer suara, bukan pamer kebisaan, memang karena Allah Ta'ala tadi bang. Soalnya itu kan termasuk undangan utama tuh.
Ini bisa juga kita nih, antara kita lawan kawan kita, anggaplah misalnya kawan kita kada tapi bisa membaca terbata-bata, kita terlancar bisa tuh biar peluang hati anu tuh hendak pamer kebisaan tuh, walaupun kada berucap harap enggak, kalau walaupun kada berucap itu nya masalah hati terbata harap aku bang maninya mau lawai kawan bina kada tapi bisa tuh deh pas giliran surang lawan bina mau anduh, nah hati dijaga juga niat dah. Nah, hendak minta dangan, hendak minta apa puji, nah riya, sum'ah, takabur. Pertama meluruskan niat. Memang kita terusan tuh hendak mencari pahala, hendak mencari ridho Allah Taala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menjauhi ribut dan tertawa yang berlebihan. Bepandir kan kada beadab. Orang pembaca Quran, kita bepandiran, itu kada beadab. Kada beadab lawan Quran, kada menghormati Quran. Termasuk kayak bisik-bisik. Jar. Orang baca Quran kawan, ya bisikan nih berdua. Bisikan karena apa? Nah itu mudahan jangan ada lagi. Kita sampaikan ya lawan akan-akan lah kawan-kawan kita lah pas terusan Quran. Kemudian yang ketiga, tidak bermain-main dengan tangannya, karena kita sedang berhadapan dengan kalamullah. Maka jangan sekali-kali kita memainkan tangan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apakan lagi sambil membuka medsos, media sosial, bermain game online, atau membuka Facebook, WhatsApp, Twitter. Karena perbuatan tersebut akan melalaikan kita dari kalam Allah. Wah ini kakan-kakan yang tadarus tuh melihat masing-masing di HP di tangan. Quran bukaan, tangan mecek HP ke sini, main game online, buka Facebook, membalas Twitter, kada badab ngarannya. Orang main itu kain aja. Di Quran aja dulu, pilih antara dua aja dah. Hendak amonya hendak tadarus Quran aja fokus. Lamun pacangan ke Facebookan aja baik kedusah terus Quran. Beli ke rumah aja. Ibaratnya Quran tuh cemburu kalau diduakan. Allah Ta'ala tuh cemburu kalau diduakan. Coba akanlah, jangankan atau bini nah sudah hadang-hadang kita kan tahu-tahun bini nah micik HP ya kayak perasaan bini. Apa lagi Allah Ta'ala nang mempunyai kalamnya tuh. Nah, jangan main HP maksudnya. Kita masuk aja waktu maulida, waktu pengajian ulun pang aja main HP ulun nih siaran langsung. Merekam ada micik-micik ulun, micik-micik sebelum pengajian. Sudah apa saya sudah amonya main buka HP itu kalau di dalam HP itu ada aplikasi Quran mungkin kada apa, atau misalnya hendak merekam pengajian kada apa. Tapi kalau main Facebook, main Twitter, membalas WhatsApp itu jangan dulu. Kena aja betul akan jangan Quran itu diduakan cemburunya. Itu. Kalau misalnya kan kita waktu tadarusan kita ada anak-anak kayak itu tagur aja. Tagur aja kada badab kada boleh. Baik kamu begini di rumah aja main Facebook daripada Quran bukaan atau dilihatkan kawan baca Quran kada diperhatikan. Aduh hormat ngaranya lawan Quran. Kita sudah kada tapi bisa misalnya baca Quran kada pasti barang menghormati barang. Nah, kemudian yang keempat, tidak melakukan dengan ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur antara bebinian lakian dan bukan mahram. Tapi alhamdulillah di masjid di langgar-langgar kita tuh lakian aja, tak ada usahanya lah. Ini misalnya bebinian lelakian bercampur, itu pacaran gimana akhirnya? Ngalah. Sering kita jumpai di masjid atau di surau-surau di sini pada bulan Ramadan melakukan kegiatan tadarus Quran, namun sangat disayangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sebab perbuatan semacam itu tidak mustahil akan menimbulkan suatu fitnah besar. Misalnya dengan melihat aurat yang diharamkan atau menghayalkan sesuatu yang mesum. Selain itu
dengan sering melakukan pertemuan terus semacam itu akan membawa kepada pacaran yang diharamkan. Pasti ada nyut-nyut kan di hati, ada perasaan. Walaupun sudah dewasa ya Allah, ibaratnya aki-aki sudah nama amangnya, ada juga loh, atau abigi itu dihindari. Jangankan itu, kita tuh baca maulid, maaf baca maulid bercampur, lakian minyak bercampur, itu Rasulullah sangat hadir, kan bisa ada kemungkaran. Jadi misalnya kita acara maulid kan, bebinian aja, berdinding ya lah, lakian, ada nang bercampur aduk tuh. Nah itu dalam agama nuju luput jebang itu sebenarnya. Walaupun yang dipuji itu Nabi kan mengharamkan kan bercampur aduk nih antara laki-laki yang perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram tuh nang boleh kawin tapi kada kawin lagi. Kita boleh lihatan tuh, pasti aja. Maka penyairnya mata bulu mata nanti ya Allah hijau, warna ya Allah. Maka anu ya. Anu, nah itu betul bang itu sebenarnya lah. Jangan dituruti, gitu. Apalagi baca Quran, nggak baca Maulid kan. Pengajian kan sebenarnya pengajian kayak ini nah. Kalau bebinian aja situ berdinding jauh. Lelakian jangan bercampur aduk. Karena berlihatan, apalagi bersisinggulan bakal kasakan ngalih kali hati bebinian nih kan, bebinian melati lakian alam jua. Nah kemudian syarat yang keempat yang kelima, minta maaf, ma'andak Qurannya atau yasinnya jangan di bawah pada lintuhut kita nang berduduk nih. Ini kan kita nih berduduk ini lintuhut ya Allah. Nah alhamdulillah Allah ini tertinggi pada lintuhut. Nah kitab, tertinggi pada lintuhut. Jadi tapi yang terlihat tinggi pada lintuh juga ada dampar ya Allah. Jangan misalnya minta maaf bayasinan ma'andam Quran di atas piring tuh anda benar piring itu piring gue di piring nah itu ya juga tuh. Jadi Allah nak nyampaikan itu juga deh. Sudah Allah sampaikan di grup sama itu ya Allah videonya. Jadilah bubuhan yasinan nih. Baik bebinian kalau lakian kalau bebinian sudah sampaikan kemarin. Kita yasinan ya Allah. Biasanya ada kumpulan buku yasin dibuat dalam tas. Walaupun dibuat dalam tas, jangan dianak di lantai. Itu sia-sia ya tasnya itu ngarahnya. Apalagi pas manjulung kawan, diiritnya di lantai. Nah itu jangan dianggap biasa itu. Teman sudah mengerti itu sampai akan kayak lah. Bagus kan lah bila perkomponnya yasin itu diisi di dampar. Maksud di damparnya tuh kada mesti gesan nang tukang pimpin, nang gesan mandaknya itu nah. Nih tas di dalamnya yasin. Anda anggaplah nih tas ya lah nih. Jadi kan waktu mengidarakan tuh angkat ke damparnya, jolongkan kawan mah ambil yasin sebuting, itu pulang damparnya jolong. Jadi kan dia tutup di lantai, ini dibayar di lantai. Ulun sebenarnya kada nyaman melihat hati tuh nyaman bila Quran tuh diangkat di lantai. Hendak kemana aku rasa ngalih juga itu lah. Jadi pas pengajian ini, pas karena babnya hanya ulun sampaikan. Anak kalau menakur di yasinan kita kalau pina sopan tukang pimpin yasin ibaratnya kada nyaman gitu loh menjaga perasaan orang. Cuman pas sudah di sini ulun sampaikan aja sudah karena babnya sama juga kian toh kitab-kitab agama lah biasanya ada yang diberi tas toh atau tas seorang walaupun sudah batas jangan diangkat di bawah. Makanya kita bisa diakan di dampar tuh. Kita itu menghormati kitab agama, hadis Nabi, apalagi Yasin itu kan Yasin jar Nabi, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Jangan dianak di lantai walaupun sudah batas. Jadi misalnya juga tak ada DBC di dampar, mungkin kada ada duit nukar barang bantal lah.
Tukang siapa yang menarik itu menyediakan bantal. Bantalnya jangan rendah juga, tinggi pada lintut 20 tingkat bantalnya. Atau kotak mie kah? Kotak aqua kah dulu guys, supaya anak di atas jangan diirit di lantai gitu. Atau misalnya biar kada ada gantung kah? Imbahnya toh. Tapi emang pahadangan maidarakan tuh namanya kada ada dampar bahasa sambutan aja tasnya jangan dianak di bawah. Itu naranya sama posisi Yasin tuh lawan burit kita. Posisi Yasin tuh sama lawan batis kita di lantai juga. Di mana penghormatan kita kepada alam Allah. Sedangkan bendera merah putih aja waktu orang pas kibra tuh jalannya ya Allah, dicium. Ya Allah, hati-hati benar jangan sampai jatuh bendera merah putih. Mulianya bendera merah putih lawan Quran, kalam Allah, kitab suci. Jauh mulia kalam Allah Ta'ala, ya Allah. Nah, sekedar kita menghormati Quran, sekedar itu juga kita dapat kemuliaan dari Allah. Namun kita menyia-nyiakan, kita disia-siakan Allah Ta'ala juga. Supaya kita berberkat hidup, ilmu berberkat, ilmu memuliakannya, memuliakan kitab. Sebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, termasuk memuliakan ilmu yaitu memuliakan kitab agama, termasuk memuliakan Al-Quran. Orang bahari biar membawanya ingin jangan kayak membawa sayur, jangan. Nah kayak ini kah atau kayak ini kah walaupun betas, jangan diginting kayak membawa sayur nih tuh, sehingga kitab agamanya sama lawan landau. Itu jangan ada itu. Kita belajar tentang adab. Ilmu tinggi benar, cuman adab ada gunanya. Nah itu. Nah kemudian lagi bila adab yang keberapa tadi, keempat, kelima, keenam, bila biasanya kita membuka tuh jangan pakai liur, kawah aja kalau kada pakai liur, walaupun gagal sekali, gagal 2 kali, belum 3 kali. Kan biasanya kita agak ngalih kalau membuka lembaran-lembaran Quran, lembaran Yasin tuh lalu pakai liur seperti biasa. Liur tuh bau. Jangan makan orang adab. Pakai aja kalau bisa pakai liur, pakai palu pakai sama jangan juga palu tuh masam. Kau aja membuka jangan aja. Itu jangan, itu orang adab gitu. Kalau dulu kada tahu, ya kada apa-apa. Tapi sudah tahu jangan lagi diulangi. Kita sampaikan ke kawanan kita gitu. Nah itu. Kita sudah kada tapi bisa mengaji kada pasih kayak orang hati kita tuh menghormati barang Al-Quran. Insyaallah ada berkahnya. Penghormatan kita kepada Al-Quran itu Allah Ta'ala nilai dengan nilai yang tinggi benar dibandingkan orang bisa baca Quran tapi kada ada hormat dengan Quran. Karena hati ini pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh bukan ulama, bukan wali, tapi karenanya cinta kepada ulama bisa memasukkan kecintaannya itu ke dalam surga. Pun berkisah seperti sebagai penutup. Masalah hati tadi lah, hati kan tempat pandangan Allah. Hanya kisahnya tadi sudah mengisahkan jauh lebih niat siang tadi. Ada seorang ulama besar, Habib orangnya bilang, tuan guru besar bisi majelis. Waktu sidin pengajian, biasanya pengajian itu kan ada juga baca maulid, waktu sidin pengajian. Banyak juga ulama-ulama besar datang ke majelis sidin, hadir. Tuan-tuan guru ganol datang, sidin baca kitab pengajian. Waktu tuan-tuan guru, para ulama-ulama datang, duduk. Sidin kada tapi menyambut benar. Tapi bila sudah tonton pengajian hanya didatangi sidin, hanya dipanggil sidin. Hanya sidin bapak pandiran lawan orang itu. Tapi ketika ada pejabat pemerintah nang jolim, terkenal zolim, datang juga ke majelis sidin, berdiri sidin menyambut pejabat itu berdiri, sini. Pokoknya orang bingung, kenapa sidin kayak itu ya?
Orang alim, wali datang tapi disambut. Tapi ketika pejabat pemerintah nang jolim disambut benar. Nah itu orang nang apa? Seharusnya kan wali itu kan kadang-kadang menyalahi adat kebiasaan tingkah laku situ itu mengandung rahasia, mengandung hikmah. Orang kadang ngerti mah etirat buruk sangka. Nah, kita lebih baik betakun non sidin daripada kita maetirat pian kada tahu kisahnya tang menyambati hadal hati. Apa sih itu ya? Sudah pejabat nang jolim datang disambut benar, sudah nang wali-wali para habaib tapi disambut. Nah, itu kan maetirat buruk sangka. Kita seharusnya jangan kayak itu, baik kita betakun non sidin sekali. Intinya istifham. Istifham tuh menuntut paham, mencari paham. Nah pakai sayanya jadi pian kayak ini, betakun gitu kita daripada menyangka-nyangka etirat itu berdosa. Tapi istifham itu lebih selamat. Ada yang betakun, wahai Habib, wahai Tuan Guru, kan apa pian jadi kayak itu menyambut bandar lawan pejabat yang zalim ini itu sudah nang ulama-ulama no biasa aja berdiri menyambut kayak kisah benar mendukung benar. Ya sidin aku kada mendukung nang kebijakannya jolim tu kada. Aku kada mendukung nang kemungkarannya lakukan mengorupsi di utara kita. Aku kada mendukung. Kenapa jadi pian berdiri menyambut kisah benar? Ya sidin aku berdiri kayak itu menyambut kayak itu supaya nya tuh merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa dicintai, supaya hatinya tuh kena cinta lawan aku. Amun aku pina kada tahu-tahu, kayak pinya mencintai aku. Dengan sebab aku menyambutinya, supaya inya tuh hatinya tuh ada cinta lawan aku. Karena di akhirat kena aku kau membelainya. Ketika Allah Taala hendak memasukkan ke dalam neraka karena inya zalim banyak lawan rakyat, aku datang, ya Allah, jangan pian masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Di hatinya ada cinta kepada ulama, di hatinya ada cinta kepada ahli bait Nabi. Dengan sebab cinta itu, ya Allah, jangan masukkan ke dalam neraka. Ulun memberi syafaat kepada orang yang cinta kepada ulun. Nah itu sekalinya. Punya ulama apa wali-wali Allah, orang-orang yang cerdas. Kita narekan ngerti, bukan nama mendukung nanginya kebijakannya nang nyari syariat kada supaya ada cinta tenang. Kan almarhum amak nahaplang orang yang seseorang itu akan dikumpulkan nanti bersama orang yang ia cintai. Kalau ia cinta kepada ulama bisa dimasukkan ke dalam surga berkat cintanya itu, walaupun amalnya kada kayak ulama. Itu jangankan cinta lah, ada kisah dalam manusia pian toh kada cinta dengan ulama tapi pian bisi kawan pian cinta kepada ulama, pian taumpat sasawapnya juga ngaran tuh mirip sama ngaran ulama, ada juga tuh kita manfaatnya di akhirat. Nah itu jadi hati itu karena ada cinta di hati kita dari cinta lawan Al-Quran, karena cinta lawan Allah menghormati Quran yang membacanya bisa tajwidnya luput. Pak Izhar udah tahu kisahnya, cuman menghormati Quran mandak ada di bawah. Ini cinta, penghormatan itu nang Allah nilai kita di akhirat. Itu maksud Allah. Kecintaannya itu nang bisa menyelamatkannya di akhirat. Almaru ma'aman ahabba. Mun kita cinta kepada ahli neraka bisa masuk neraka, tapi kita cinta kepada ulama, para habaib, mereka itu akan dimasukkan ke surga, kita kena dimasukkan juga ke tempat mereka. Nah, itu mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu
billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi kan ingatlah disampaikan kenapa aja ulama nonton itu kada disambut ulama itu inya masuk surga bisa dengan amalnya ya Allah, dengan akhlaknya sudah baik terdahulu. Ini orang kada baik ini nah diulah sini supaya cinta lawan sintin dengan cinta itu masukkan dalam surga. Nun ini biar inya biar kada disambut inya banyaknya bisa amal masuk surga turangan ya Allah. Nah itu wali atau bersyafaat lewat situ. Nah, oleh karena itu cintailah para wali-wali Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minkum.